Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Langsung Yuda dengan NIM 2110011121130 053. Nah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan menganalisis data kekar. Yang pertama kita yaitu melakukan copy dulu dari sini. Kita copy, lalu kita masuk ke aplikasinya, kita ubah, lalu kita paste. Nah, akan didapatkan seperti ini. Nah, yang pertama kali kita membuat nilai mak 1 dan mak 2 dengan cara seperti ini. Ini diaktifkan, plan aktifkan, ID diaktifkan, nama mak 1, yang kedua juga seperti itu. Label, nice. Oke, lalu setelah kita mendapatkan nilai dari nama dari max 1 dan max 2, kita dapat mencari struktur bidang dari maksimal 1 dan maksimal 2. Yaitu dengan cara membuat plan 1, P1, tekan di sini, plan, aktifkan, P1, plan satunya, P2. Oke, setelah kita mendapatkan P1 dan B2, selanjutnya kita letakkan perpotongan antara P1 dan B2 ini, yaitu kita mendapatkan sigma 2 dengan cara seperti ini. Potongan dari P1 dan B2. Oke. Aktifkan plan sigma 2. Nah, setelah kita mendapatkan sigma 2, selanjutnya kita membuat griddle plan. Nah, griddle plan itu dengan cara perpotongan dari sigma 1 dan sigma 2. Kita bikin griddle plan dari perpotongan dari sigma 1 ini dan sigma 2 ini. Kita letakkan di sini. Kita kasih nama griddle plan. Nah, setelah kita mendapatkan griddle plan, selanjutnya kita mencari nilai dari sigma 3 dan sigma 1. Nah, dengan cara mencari besar sudut dari maksimal 1 dan maksimal 2. Yaitu kita ke tools, kita aktifkan measure angle, kita ukur di sini sama di sini. Nah, kita mendapatkan 130 derajat. Nah, 130 derajat selanjutnya kita bagi 2, yaitu kita mendapatkan 65. 65 adalah dari 65 itu adalah nilai dari sigma 3. Oke, kita pergi ke tools, lalu kita ke pitch grid, kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya kita hitung, nanti kan 130 bagi 2 yaitu 65. Nah, kita hitung. Tiap garis ini 5 derajat. Jadi, kita tadi kan dapatnya berarti 60. Jadi, kita hitung 65 yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 5 di sini. Nah, ini adalah sigma 3. Sigma 3.
Coba kita cek menggunakan tools, insert angel. Udah, oke tadi 60 ya, 62. Oke. Selanjutnya yaitu mencari nilai dari sigma 1. Nah, itu yaitu dengan cara kita mencari yang melewati dari sigma 2 dan sigma 3. Yaitu arahnya yaitu sudutnya itu 90 derajat. Cara gampangnya itu seperti ini. Di sini. Nah, ini adalah nilai dari sigma 1. Kita cek menggunakan tools. Nah, good. 90 derajat ya, dibulatin aja. Oke, untuk selanjutnya kita delete tools. Nah, kita kan sudah mendapat seperti ini, lalu kita aktifkan legenda. Cek legenda, kita pilih major planes. Nah, akan didapatkan nilai seperti ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan merubah warna dari ininya dengan cara seperti ini. Klik kanan, edit user plane. Kita pilih terserah mau warna apa. Hijau, si oranye, pink, oke, si biru, ungu, dan yang terakhir kita kasih warna coklat, biru muda aja. Oke. Kita klik OK. Nah, setelah kita dapat tampilan seperti ini, jika kita ingin seperti kita mengerjakan waktu geologi struktur biasanya, kita aktifkan StereoNet. Kita klik StereoNet, overlay. Kita pilih yang equatorial. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita dapat mengubah div dan labelnya ini menjadi trend dan plung. Nah, karena nilai dari sigma 1 dan sigma 2 lalu sigma 3 ini, itu satuannya yaitu trend dan plung. Selanjutnya kita dapat mengekspor. Kita save namanya ke car. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengukur analisis lipatan. Nah, kita lihat datanya terlebih dahulu. Ini ada North 271 West. Nah, ini karena ini North 270 West, kita ubah dulu menjadi North West ini diubah menjadi ke North East. Nah, kita dapatkan 89. Nah, untuk yang bawah ini tidak perlu diubah karena sudah North dan East. Nah, didapatkan data seperti ini, kita copy. Lalu kita masuk ke aplikasinya, kita ubah dulu orientasinya ke strike deep. Oke, kita paste. Terus kita masuk ke konturnya, kontur preset akan keluar muncul konturnya. Nah, setelah kita muncul konturnya ini, kita menamai titik puncaknya ini ya warna merah ini sebagai maksimal 1 dan maksimal 2. Caranya seperti ini. Oke, kita letakkan di tengah-tengah puncaknya. Oke, nonaktifkan plan, ID nonaktifkan, kalau sama label maksimal 1. Nah, untuk selanjutnya yang bawah ini juga sama, itu maksimal 2. Maksimal 2. Nah, setelah kita mendapatkan maksimal 1 dan maksimal 2, selanjutnya kita yaitu membuat sayap lipatan. Tuh, dengan cara meletakkannya di maksimal 1 gini. Sayap lipatan 1 namanya. Taruh. Nah, tekan plan, tekan pol, sayap lipatan
1. Oke, yang bawah juga sayap lipatan 2. Oke, setelah kita mendapatkan sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2, selanjutnya kita mencari perpotongan antara sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Maka didapatkan sigma 2. Oke, kita beri nama perpotongannya kan ini. Oke, kita taruh tengah-tengah perpotongan. Kita beri nama sigma 2. Nah, setelah kita mendapatkan sigma 2, selanjutnya kita mencari sigma 3 dan sigma 1. Sebelumnya kita harus membuat garis bantu, yaitu dengan cara buat garis yang melewati maksimal 1 dan maksimal 2. Di sini. Kita letakkan di tengah-tengah sini aja. Oke. Garis bantu. Oke, setelah kita mendapatkan garis bantunya, selanjutnya kita menghitung sudutnya, sudut sini, ini dengan ini. Nah, kita hitung menggunakan tools, yaitu measure angel. Measure angel. Oke, kita hitung. Didapatkan 72 lah, 74. Nah, setengahnya dari 74 berarti berapa ya? 36 aja. 32. Oke, kita ambil 32. 36 aja, 36. Kita hitung 36, kita aktifkan dulu pitch grid. Kita aktifkan pitch grid. Nah, lalu kita menghitung sudutnya. Jika didapatkan nanti sudutnya lebih dari 90 derajat, maka sigma 3. Jika kurang dari 90 derajat, maka sigma 1. Nanti kan kita dapatnya 72 ya. Berarti itu nanti jika dihitung 36, berarti hasilnya itu sigma 1. Kita hitung, ini jaraknya antara garis ini 5 derajat. 36, 10, 20, 30, sini berarti. Karena kurang dari 90 derajat, berarti sigma 1. Sigma 1. Oke, coba kita cek menggunakan measure angel. Oke, 36, oke, 37, oke, gak apa-apa. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita hitung, kita sudah mendapatkan sigma 1. Lalu kita dapat mendapatkan sigma 3, yaitu 90 derajat, yaitu kita membuat garis yang melewati sigma 2 dan sigma 1. Yang melewati sigma 2 dan sigma 1. Sigma 1 di situ, sigma 2 di sini. Oke, bentar. Kita akan mencari sigma 3. Sigma 2, sigma 1. Oke, berarti di sini. Oke, kita beri nama sigma 3. Lalu kita hapus tools. Delete tools. Nah, kita sudah mendapatkan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Kita selanjutnya yaitu mencari axial planes, yaitu perpotongan dari sigma 2.
Kita coba buat axial plane-nya di sini. Sini kita lakukan sini plane axial plane axial plane. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengaktifkan fitur dari aplikasinya yaitu legenda. Kita aktifkan legendanya, major plane. Lalu kita bisa mengganti warna. Ini kan sama warnanya hijau semua ya. Kita bisa ganti dengan cara klik kanan, yaitu user plane. Hijau biar hijau aja. Nah, ini hijau diganti coklat, ganti merah, bisa ganti pink, hitam, biru, dan di biru ini kita bisa ganti ungu, dan yang terakhir kita bisa ganti warna coklat muda. Oke. Nah, biar sama kayak kita waktu mengerjakan di StereoNet, kita juga bisa tambahin StereoNet. Sini klik, kita pilihnya yang ekuatorial. Nah, satuannya bisa kita ganti. Karena sigma 1 dan sigma 2, sigma 3 itu satuannya bukan stack tips. Kita ganti ke trend dan plug. Oke. Demikian video dari analisis lipatan. Untuk video selanjutnya bisa ditunggu. Akan menjelaskan mengenai bidang sesar dengan unsur penyertanya yaitu drag fault. Nah, kita lihat datanya terlebih dahulu 235 drag fault. Kita masuk ke aplikasinya. Oke, sudah, kita langsung aja ke counter preset. Nah, oke. Kita klik di mana saja. Nah, oke, untuk yang pertama kita masukkan dulu datanya tadi bidang sesar yaitu 235 dengan div-nya 43. Kalau nonaktifkan label sama plan. Nah, ini bidang sesar. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin drag fault. Klik mana saja. Kita masukkan datanya 108. Div-nya 56. Coba kita cek lebih dahulu. 108, 56, 235, 43. Oke. Dengan nama drag fault. Oke. Untuk selanjutnya kita mencari sigma 2 yaitu dari perpotongan bidang sesar dan drag fault. Di sini. Oke, kita beri nama sigma 2. Nah, oke. Untuk selanjutnya setelah kita beri nama sigma 2, kita bikin bidang bantu untuk mencari sigma 1 dan 3. Nah, kita klik ke sigma 2, kita membuat bidang bantu di perpotongan sini. Oke. Nah, kita nonaktifkan, kita plan, tulis bidang bantu. Oke. Selanjutnya setelah kita membuat bidang bantu, kita dapat menentukan sigma 3 aksen. Yaitu letaknya di potongan dari garis bantu dan drag fault. Berarti di sini. Kita aktifkan plan, aktifkan dengan nama sigma 3 aksen. Oke, setelah kita mendapatkan sigma 3 aksen, kita harus mencari sigma 1 aksen dengan cara kita aktifkan dulu toolsnya karena kita akan mencari sudut 90 derajat untuk mendapatkan sigma 1 aksen. Kita aktifkan fit grid, kita taruh di sini. Oke, kita ke atas untuk mendapatkan sigma 1 aksen. Nah,
90 derajat. Berarti totalnya ada 18 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Di sini. Oke, kita beri nama benar sigma sigma 1 aksen. Mana aksen? Oke. Nah, setelah kita mendapatkan sigma 1 aksen, kita bisa mendapatkan sigma 1. Kita menghitung sigma 1. Itu dari bidang sesar. Untuk ke bawah sini, ke bawah yaitu 30 derajat. 30 derajat berarti 6 garis, 6 kontur. Ini setiap konturnya ini, setiap garisnya ini 5 derajat. 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 derajat. Oke, sigma 1. Nah, setelah kita mendapatkan sigma 1, selanjutnya kita bisa menghitung sigma 3, yaitu 90 derajat dari sigma 1 ke bawah. Oke, coba kita hitung 90 derajat berarti 18 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19. Berarti sigma 3. Didapatkan sigma 3. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan sigma 3, sigma 1, sigma 2, dan kita mendapatkan nilai semuanya, kita bisa menonaktifkan delete tools. Nah, selanjutnya kita dapat mewarnai dengan cara klik kanan, edit user plane. Nah, kita warnai. Biar warna hijau, ini untuk drag fold kita warnai orange. Oke, coklat. Untuk bidang bantu, si merah. Sigma 3 kasih warna pink. Warna biru udah. Lalu untuk sigma 1 kita warna kasih ungu, dan sigma sigma 3 kita kasih warna ini. Oke. Karena sudah diwarnai, selanjutnya kita dapat mengaktifkan legenda. Nah, oke, udah muncul semua di sini. Karena ini satuannya yaitu trend dan plank, kita ganti, kita ubah karena ini masih strike dan dips. Kita ubah satuannya menjadi trend dan plank. Oke, demikian video dari saya mengenai bidang sesar dengan unsur penyertaannya Dragfo. Oke, baik. Untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara menganalisis bidang sesar dengan gaze fracture. Nah, yang pertama kita masuk ke aplikasinya. Kita langsung klik contour preset. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Kita klik di mana saja. Kita ini ID, label, dan plan. Kita masukkan datanya dulu tadi, bidang sesarnya yaitu 145 dengan dipnya 43. Oke, kita namain bidang sesar. Bidang sesar. Benar. Oke, untuk selanjutnya kita bisa membuat gaze fracture dengan datanya 35 dengan dipnya 41. Kita namain gaze fracture. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa membuat sigma 2, yaitu sigma 2 itu letaknya di mana? Letaknya itu di perpotongan antara bidang sesar dan gaze fracture. Nah, berarti di potongannya di sini. Oke, karena ini titik, kita yang dicentang pot. Nah, kita namain sigma 2. Nah, setelah kita mendapatkan titik di sigma 2, kita bisa membuat garis bantu. Garis bantu kita letakkan di sini. Oke. Di sini. Nah, kita yang plan karena kita mau buat yang
garis bantu. Nah, setelah kita membuat garis bantu, untuk yang selanjutnya yaitu kita membuat, mohon maaf ini bisa diedit sebentar, edit user plan, namanya mana tadi? Mohon maaf ini bidang bantu, bukan garis ya, bidang bantu. Oke, kita mendapatkan bidang bantu, kita bisa menentukan sigma 1. Letak sigma 1 yaitu di perpotongan antara bidang bantu dan gas fracture. Nah, letaknya berarti di sini. Oke. Kita titik, kita centang pol, kita tulis sigma 1. Nah, setelah kita mendapatkan sigma 1, kita ke tools, sekarang kita mau mencari sigma 3. Kita aktifkan pitch grid. Oke, kita letakkan di sini biar sama dengan bidang bantu. Nah, oke, lalu kita hitung jaraknya yaitu 90 derajat dari sigma 1, berarti 18 garis ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. Oke, didapatkan. Oke, didapatkan nilai sigma 3. Nah, jika kita sudah mendapatkan semuanya, kita bisa merubah warnanya. Itu dengan cara diklik kanan. Oke, di kanan edit user plan. Oke, untuk ini bisa kita ganti biar hijau. Structure kita ganti orange. Sigma 2 bisa kita ganti juga. Bidang bantu ini pink bisa merah. Oke. Nah, setelah kita ganti warna, kita juga bisa kita delete tools aja. Nah, setelah itu kita bisa mengaktifkan legenda. Checklist legenda. Oke, biar muncul datanya. Lalu kita juga harus mengganti satuannya. Nah, sebentar. Oke. Karena ini masih stack dips dan kita harus ubah satuannya menjadi trend dan plus. Nah, oke, demikian video dari saya mengenai sesar dan unsur penyertanya yaitu gas fracture. Terima kasih. Oke, untuk yang terakhir ini yaitu video mengenai bidang sesar dan garis-garis. Nah, langsung kita masuk ke aplikasinya. Kita ubah dulu ke strike dan dips. Oke, kita langsung masuk ke kontur. Oke, kita klik di mana saja. Kita klik di sini. Kita masukkan datanya bidang sesar, yaitu berarti bidang. ID sama pol di unchecklist. Kita namain dulu bidang sesar. Nah, untuk strike-nya sendiri dari data 227 dan dipsnya 44. Kita oke. Untuk yang selanjutnya kita langsung ke tools. Kita cari trendline. Kita klik, kita masukkan datanya tadi 246. Oke, nah setelah kita mendapatkan garis ini, kita langsung membuat garis bidang bantu. Nah, setelah kita buat bidang bantu, kita letakkan di perpotongan antara striasi dan bidang sesar. Letakkan di sini. Oke, kita namai bidang bantu. Nah, setelah kita mendapatkan bidang bantu, nah itu titik perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu itu adalah sigma 2. Kalau kita dari nama titiknya, tuh ini titik potongan ini. Oke, karena ini titik, kita ini sigma 2. Oke, nah setelah kita mendapatkan sigma 2, kita akan mencari sigma 1. Kita aktifkan dengan cara mengaktifkan tools terlebih dahulu, fix grids. Nah, kita letakkan di ini sigma 2. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan sigma 2, lalu kita sudah didapatkan,
kita hitung 30 derajat dari titik perpotongan sigma 2, titik perpotongan bintang sesar dan striasi. Kita hitung 30 derajat. Maka didapatkan sigma 1 derajat, berarti 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 garis, karena satu garisnya ini dekatnya 5 derajat. Oke, karena itu titik, benar, kita beri nama sigma 1. Oke, nah untuk yang terakhir yaitu kita mencari sigma 3. Dengan cara bagaimana? Nah, kita hitung dari sigma 1 itu 90 derajat ke kanan. 10 derajat berarti 18 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18. Oke, 18 garis. Dapatkan sigma 3. Nah, selanjutnya kita bisa menonaktifkan tools biar lebih jelas. Dan kita bisa ganti warnanya. Oke, kita akan ganti warnanya. Kita ganti warna. Klik kanan, edit display. Kita warnai dengan hijau. Yang bantu kita ganti merah. Ini kita ganti dengan orange. Kita ganti biru. Terakhir kita ganti warna pink. Nah, untuk yang terakhir kita dapat mengaktifkan legenda. Legenda kita aktifkan. Dan lalu kita ganti legenda diaktifkan dan ganti strike deep dengan trend and flux. Oke, demikian video penjelasan saya mengenai striasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.